Alhamdulillahilladzi radiyal Islam lil mu'minina dina wa nasabal adillata ala sihhatihi wa bayyanaha tabyina wa gharasat tauhid fi qulubihim fa athmarat bi ikhlasihi fununa wa a'anahum ala ta'atihi hidayatan minhu wa kafa bi rabbika hadiyan wa mu'ina walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi ta'ala an dhalika 'uluwan kabira alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arshir rahmanu fas'al bihi khabira wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira Allahumma fa shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allahu azza wa jalla fi mahkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin thumma alhamdulillahi rabbil alamin ayyuhal muslimun al-a'izza kaum muslimin sidang Jum'ah, insyaallah kita selalu mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tiada hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta isinya, Allah yang telah menjadikan manusia untuk beribadah dan mengabdi
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepadanya. Nikmatnya selalu berjalan kepada kita, walaupun masih kita rasakan ujian yang sangat berat. Tapi nikmat Allah tidak pernah berhenti mengalir setiap saat, setiap waktu, sepanjang zaman dianugerahkan kepada kita semuanya. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita ada di dalam ridha-Nya. Salawat salam insyaallah dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai panutan kita, uswah kita, teladan kita, narasumber kita, motivator kita, inspirasi kita dalam hidup dan kehidupan. Karena segala apa yang dibawa oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau, tujuan utamanya tiada lain li sa'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim, untuk kebahagiaan manusia dalam tataran hidup di alam dunia dan ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala kita pegang teguh dengan sebaik-baiknya, manakala kita amalkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kesejahteraan umat manusia, kebahagiaan umat Islam akan diraih dan akan dicapai sebagaimana apa yang disarankan dan direngungkan serta diajak oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Al-Fakir melanjutkan isi khutbah yang sekelumit, mari kita sama-sama tawaddu, sama-sama kita introspeksi diri kita, sama-sama kita tafakkur tadabbur agar diri kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, dalam arti kita takwa, beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, tema kali ini 3 pilar keumatan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah diawali dengan kalimat kuntum. Kalau kita analisa dari sisi ilmu alat, nahwu dan sharafnya, kuntum itu terdiri dari 2 kalimat yang terambil dari kun dan antum, yaitu kana berasal dari kalimat kana yakunu, kun adalah fi'il amr. Kalau bahasa ilmu nahwu, fi'il amr itu adalah berarti perintah kepada kita. Antum adalah manusia, bahasa yang sangat bijak dari Allah untuk kita, bahasa yang sangat santun dari Allah kepada kita. Maka berarti jadilah kalian, adalah kalian di dalam lingkaran. Antum adalah kalian, yaitu di dalam lingkaran, di dalam keadaan khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Jadi kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu memposisikan diri di dalam lingkaran umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, umat yang terbaik ini adalah akan tampil, akan diberikan amanah, akan diberikan yaitu tanggung jawab untuk
kepemimpinan seluruh umat manusia. Tidak saja di sini adalah lingkaran umat Islam atau komunitas umat muslimin, akan tetapi juga di luar umat Islam. Ketika manusia umat Islam ini berhasil melaksanakan 3 pilar pokok yang dilakukan oleh kita, maka ini akan mengantarkan kita kepada keberhasilan, kepada kehidupan yang kita idam-idamkan, yang disebut dengan khaira ummah. Apa itu 3 pilar pokok itu? Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kita mengajak, melakukan. Selain mengajak, tapi kita melakukan amal ma'ruf, perbuatan yang baik di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kalau kita analisa saat ini, amal ma'ruf sudah mulai tertata dengan rapi di Indonesia. Ribuan masjid di seluruh Indonesia berdiri di mana-mana. Suara azan berkumandang di mana-mana. Jutaan majelis taklim, alhamdulillah, di mana-mana. Infak, ketika kemarin yaitu ada salah seorang, ada mujahid, yaitu dimintakan sumbangan untuk para mujahid dari seluruh umat di Indonesia. Alhamdulillah, terkumpul begitu banyak. Amal ma'ruf luar biasa tertata rapih di Indonesia. Ketika kita ada himbauan untuk berbuat amal jariah dan lain sebagainya, insya Allah dari umat akan berduyun-duyun berbuat amal ma'ruf, melakukan sebuah kebaikan. Ini adalah alhamdulillah sudah tertata dengan rapi. Yang kedua adalah watanhauna 'anil munkar. Kita mencegah perbuatan mungkarat. Perbuatan mungkarat itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yaitu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang bertolak belakang dan bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan mungkarat. Kondisi umat Islam dalam menghadapi perbuatan mungkarat saat ini mungkin masih ada di dalam titik nazir, karena kita justru bukannya lebih senang bersatu untuk melawan perbuatan-perbuatan mungkarat, tapi malah kita sebaliknya lebih cenderung untuk berebut dalam perbuatan-perbuatan mungkarat. Mungkin saat ini masih kita dengarkan bagaimana korupsi yang ratusan miliar rupiah, bagaimana menegakkan dan mengenyahkan mungkarat ini, perbuatan-perbuatan maksiat merajalela di mana-mana. Banyak yang tidak bisa kita hilangkan, yang tidak bisa kita lawan oleh umat Islam karena kelemahan umat Islam. Yang paling ironis justru umat Islam itu sendiri ada di dalam lingkaran perbuatan mungkarat itu sendiri, bahkan yaitu menentang kepada orang-orang, kepada para mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah untuk menghilangkan mungkarat itu sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa orang yang merasakan, yang melihat, yang menyaksikan perbuatan mungkarat, kata Rasulullah, falyughayyirhu biyadihi, maka enyahkanlah,
hancurkanlah, binasakanlah perbuatan mungkarat itu dengan kekuasaan dan kemampuanmu. Potensi yang ada di dalam diri kita harus kita curahkan sebaik-baiknya untuk mengenyahkan perbuatan mungkarat, perbuatan yang bertolak belakang dan dicegah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperintahkan. Penguasa justru bukan beramai-ramai memunculkan perbuatan mungkarat, bahkan harusnya mereka dengan kekuasaannya adalah harusnya menghilangkan perbuatan mungkarat itu sendiri. Falyughayyirhu biyadihi, rubahlah situasi dan kondisi dengan kekuatan dan kekuasaannya. Sangat berdosa, dosa besar bagi para penguasa dan punya kekuasaan ketika melihat perbuatan mungkarat, bukannya mengenyahkan perbuatan mungkarat itu sendiri, akan tetapi justru ada di dalam lingkaran perbuatan itu sendiri. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak bisa fabilisani, sampaikan kepada manusia, tegur bahwa kelakuanmu enggak benar, kelakuanmu itu adalah tidak baik, kelakuanmu ini akan merusak tatanan hidup dan kehidupan manusia, melanggar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan, maka dengan lisan sampaikan. Walaupun bagaimanapun itu harus kita sampaikan, kita ingatkan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, terhadap siapapun kita sampaikan. Walaupun itu dirasakannya pahit, sekali pahit, mari kita sampaikan bahwa perbuatan mungkarat itu harus kita tinggalkan. Kalau poin yang kedua kita juga nggak bisa, fabi qalbi, minimal di dalam hati kita harus benci dengan perbuatan mungkarat. Akan tetapi kalau hanya kebencian saja di dalam hati, tidak ada aksi, tidak ada reaksi dari kita, wadzalika ad'aful iman. Kalau hanya ada di dalam hati kita melawan mungkarat, itu adalah iman kita tandanya dipertanyakan, masih lemah, ad'aful iman. Serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawan terhadap diri kita, yaitu untuk bisa naik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pilar yang kedua di dalam Al-Quran. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Yang terakhir, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman ini dapat menggetarkan hati kita. Orang yang beriman itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman kepada Allah itu manakala disebutkan asma Allah, dibacakan Al-Quran, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika Al-Quran dikumandangkan, imannya bertambah. Ketika ayat Allah dibacakan, ketika peringatan Allah, bukannya menentang kepada ajaran Allah, justru dia gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'minuna billah, tanamkan iman di dalam diri kita, di dalam keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal muslimuna rahimakumullah, manakala tiga pilar ini adalah kita lakukan dan kita mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kembali lagi insya Allah kita akan diberikan jaizah oleh Allah berupa khaira ummah, umat yang terbaik yang akan tampil dalam kancah dunia, memimpin dunia, yang akan membawa kepada ampunan Allah, yang akan membawa yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang subur makmur,
penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita, menanamkan iman yang kokoh kepada kita, menjalankan syariat agama Allah dengan baik dan benar, sehingga kita ada di dalam ridha Allah dan kita menjadi ummah yang terbaik, memimpin dalam kehidupan keumatan manusia di alam jagat raya ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, qayyumus samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusul, salawatuhu wa salamuhu alaihi minal mukallafin, bihidayatihim wa bayani syara'i'id din, wa biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari khutbah yang pertama di dalam khutbah yang kedua, manakala kita sudah melakukan 3 pilar pokok, amal ma'ruf nahyun anil munkar wa tu'minuna billah, maka akan kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini, pertama, tatanan kehidupan yang adil, yang bijaksana di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, insya Allah, manakala kita melaksanakan 3 pilar pokok, maka akan muncul keimam, seorang pemimpin yang akan menegakkan yang hak itu adalah hak dan yang batil adalah batil. Ini yang harus kita renungkan di dalam hidup. Ketaatan beragama adalah sangat penting di tengah-tengah kita. Agama bukan sebuah permainan. Agama bukan sekedar pengetahuan, tapi agama adalah pedoman hidup. Intisari ajaran agama termaktub di dalam wahyu Allah. Wahyu Allah 2 pokok, Al-Quran dan sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita sama-sama munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga umat Islam khususnya adalah bangsa Indonesia, Allah berikan hidayah dan ma'unah sehingga dapat menjalankan syariat agama Allah di bumi Indonesia yang kita cintai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajizna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'idal mukhtalifata wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min hawalai Jakarta khassah wa Indonesia ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu khabirum bima tasna'un aqimis shalah.